Tapi sebelum Rasulullah menjadi nabi atau sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, itu sudah ada beberapa tokoh Quraisy Mekah yang mereka mulai sadar dan mulai gelisah. Kesadaran mereka itu adalah bahwa menyembah patung itu jelas salah. Tapi yang benar bagaimana? Tidak ada yang tahu. Maka ada 4 tokoh. Ada Amr bin Naufal, ada Utsman bin Haris, nah terus kemudian ada Abdullah bin Jahaz. 4 tokoh ini kemudian keliling meninggalkan Mekah dalam rangka untuk mencari agama yang benar, yang itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka semuanya pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Ada satu namanya Zaid bin Naufal. Zaid bin Naufal ini ayahnya Sa'id bin Zaid. Nah, Zaid bin Naufal ini ketika pulang itu ketemu dengan perampok, begal, dan akhirnya dibunuh. Bekalnya itu diambil. Tapi kemudian Zaid ini sebelum dia wafat sudah mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman. Maka Zaid ini berdoa, ya Allah, seandainya Engkau menghalangiku untuk mengikuti Nabi akhir zaman itu, maka janganlah Engkau menghalangi anakku Sa'id dari mengikuti Nabi akhir zaman. Maka Zaid meninggal. Terus Rasulullah jadi Nabi. Dan kemudian di antara mereka yang pertama masuk Islam itu adalah Sa'id bin Zaid ini. Dan itu berkah dari doa sang ayah. Sang ayah tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, keburu wafat. Hanya saja sebelum wafat dia berdoa, mudah-mudahan anaknya nanti masuk Islam, bisa ketemu dengan Rasulullah. Ada lagi yang unik juga, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini yang kisahnya agak lengkap, karena dia pergi ke wilayah Syam, pergi ke wilayah Bahrain, yang di situ banyak orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Nah, ketemu dengan orang Yahudi, belajar kitab Taurat. Tapi terus kemudian dipesan kitab Taurat ini sudah tidak ada yang asli. Kenapa? Karena sudah terjemahan, lalu diterjemahkan lagi, lalu diterjemahkan lagi. Taurat juga ada 3, tiga-tiganya beda, tapi tiga-tiganya dianggap asli menurut pengikut masing-masing. Ada Taurat Babilonia, ada Taurat Samaritan, ada Taurat Septuaginta. Masing-masing dari Taurat ini punya pengikut sendiri-sendiri. Mana yang asli? Semuanya menganggap Taurat saya asli. Jadi beda dengan umat Islam. Umat Islam dimanapun, di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, mereka yang punya Al-Quran pasti menganggap Al-Qurannya itu sama. Tapi kalau Taurat tidak, kelompok Samaritan menganggap Tauratnya itu benar, yang lain salah. Kelompok yang Babilonia menganggap Taurat Babilonia itu yang benar, yang lain salah. Kelompok Kristen yang kemudian mengambil Taurat Septuaginta itu menganggap yang Septuaginta itu yang asli, yang lain palsu. Nah, terus mana yang benar? Kemungkinannya tiga-tiganya benar salah, tapi campur dengan yang asli. Jadi antara asli dengan yang palsu itu campur jadi satu. Makanya kita umat Islam tidak boleh mendustakan Taurat, tidak
membenarkan kamu. Kalau kita anggap dusta, siapa tahu pas yang benar. Kalau kita anggap benar, siapa tahu pas yang dusta. Karena tidak jelas. Nah, Bapak Ibu rahimahkumullah, para ini kemudian ketemu dengan pengikut agama Kristen, lalu belajar Injil. Setelah pintar, terus dikasih tahu, oh Injil ini juga sudah tidak ada yang asli. Terus yang asli yang mana? Tidak ada. Karena ini adalah terjemahan dari terjemahan dari terjemahan. Apakah mungkin terjemahan diterjemahkan lalu diterjemahkan lagi itu nanti persis seperti aslinya? Jawabannya mustahil. Mohon maaf, mungkin sebagai contoh saja saya ini yang bisa bahasa Arab karena memang itu kebiasaan. Bisa bahasa Jawa, memang aslinya Jawa. Bisa bahasa Indonesia, ya 24 tahun disuruh ngomongnya bahasa Indonesia. Menulis surat setengah halaman pakai bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke bahasa Jawa, dari bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Arab, dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia lagi. Kira-kira hasilnya sama persis atau tidak? Saya nyoba beda. Padahal karya sendiri satu halaman. Kok bisa dia itu waktu terjemahan? Maka Bapak Ibu rahimahkumullah, ada dosen saya dulu, Profesor Nasruddin Baidan, rumahnya di sini. Beliau ahli tafsir, profesor ahli tafsir. Tentunya ada buku kecil kemarin itu coba saya baca. Jadi beliau itu mengumpulkan terjemahan. Ada sekitar 20 terjemahan kalau tidak salah. Dari 20 terjemahan ini salah satunya terjemahan Jepang, salah satunya terjemahan Buya Hamka, salah satunya lagi terjemahan Profesor Mahmud Yunus yang 22 itu. Kira-kira ada 20 atau lebih. Terus kemudian dicari beberapa ayat Al-Quran. Ternyata apa? Memang benar kata orang, terjemahan ini macam-macam. Bapak Ibu bisa saja coba nyari buku terjemahan Mushaf Al-Quran 2, 3 atau berapa. Nanti coba dibandingkan ayat-ayat tertentu. Itu ternyata tingkat perbedaannya itu jauh. Kalau dibaca sekilas ini kayaknya maksudnya sama. Itu kalau saya paham bahasa Arab, itu langsung ngerti maksudnya ini sama, tapi redaksinya beda. Tapi saya yakin kalau yang baca tidak paham bahasa Arab, pasti dia akan menganggap beda. Pasti akan menganggap kok beda ini. Karena beda meletakkan koma, pakai koma, tanpa koma, ini mempengaruhi makna. Jadi pakai koma, tanpa koma, itu mempengaruhi makna. Contoh ayat Quran yang Bapak Ibu bisa coba untuk memahami. Allah berfirman, "Walau laqawla 'alaina ba'dul aqawil." Walau taqawla 'alaina ba'dul aqawil. Sampai di bawahnya setelah. Ini panjangnya mungkin satu baris tidak sampai. Ini ternyata apa? Ketika menerjemahkan la'akhirna minhul wadi, ini terjemahannya macam-macam. Padahal Qurannya sama persis, ayatnya sama, terjemahannya macam-macam. Maka saya itu mikir, nah terus kalau ada kitab suci terjemahan dari terjemahan dari terjemahan, kira-kira tingkat akurasinya itu berapa persen?